Menurut kebanyakan ulama, makruh menjual beli di dalam masjid. Makruh jual beli dalam masjid. Baik jual beli itu adalah transaksi langsung atau jual beli menggunakan online. Hati-hati juga, terkadang kita khilaf. Terkadang kita melakukan transaksi sekarang menggunakan elektronik, ya, di mana di situ ada tawar menawar atau ada transaksi akad jual beli. Sama saja, elektronik dengan cash sama aja, nggak ada bedanya, sama-sama jual beli. Nah, jual beli yang di masjid didoakan juga oleh Nabi SAW, yaitu kata Nabi sama, tidak beruntung. La arbahallahu tijaratak, kata Nabi. La arbahallahu tijaratak. Kata Nabi, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Apabila kamu melihat seseorang yang berjual beli dalam masjid, maka ucapkanlah, semoga Allah tiada akan menguntungkanmu. Doain, gak untung ente. Nah. Berdasarkan hadis ini hukumnya makruh. Makruh. Jadi gini, jual beli itu membuat kacau kekhusyuan sebenarnya. Mencari barang hilang juga membuat kacau kekhusyuan. Sementara masjid itu khusus dibuat untuk menyembah Allah dengan lebih khusyuk. Karena kalau kita sholat, coba aja antum bayangkan, kita sholat di rumah, bukan malam ya, kalau malam sepi mungkin beda. Sholat zuhur di rumah, atau sholat zuhur di kantor, di ruang kantor, atau sholat zuhur di toko, apalagi di toko. Itu semua kekhusyuan susah itu. Di masjid aja, shaf pertama aja susah khusyuk saya. Ya, suka terganggu. Di dalam masjid padahal suka terganggu kekhusyuan. Apalagi sholat di tempat-tempat yang bukan masjid. Maka dari itu perdagangan, jual beli, mencari barang hilang di masjid itu dimakruhkan oleh jumhur ulama. Jangan dilakukan karena menambah hilangnya khusyuk, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makin pusing dia, makin kepikir-pikiran sana sini, melayang-layang. Ya, gerak badan tapi pikiran dan hatinya melayang-layang. Nah, perdagangan ini kaum muslimin, perdagangan ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah." Muhammad sampaikan pada mereka bahwasanya ma 'indallah, yang di sisi Allah, yaitu pahala. Yang di sisi Allah pahala itu khairun, lebih baik, minal lahwi, dari perkataan yang tidak manfaat. Apa perkataan tidak manfaat? Tawar menawar enggak manfaat. Menjelaskan produk itu lahu apa ya namanya? Menjelaskan produk itu banyaknya apa? Berlebihan apa namanya? Lebay. Banyak orang menjelaskan produk itu berlebihan, lahu. Banyak orang nawar juga dengan gaya bahasa yang berlebihan, lahu itu kata-kata yang lalai ya. Lalai, yang tidak bernilai pahala. Ya. Di dalam hadis itu namanya jual beli. Semakin jual beli, semakin tidak banyak tawar menawar, itu semakin baik jual belinya. Percaya gak? Tapi semakin banyak tawar menawar di toko itu, semakin gak baik itu. Semakin lalai di situ. Kata Nabi SAW, apa itu dalam hadis? Rahimallahu rajulan, Allah kasih sayang, Allah kasih rahmat, rajulan, seseorang, samhan, yang murah, bukan murah harga, murah hati, atau memudahkan dalam idza ba'a wa idza ibta'a,
ketika menjual dan membeli. Orang yang murah hati saat menjual murah hati, berarti kalau dia jual murah hati, berarti harganya baik. Oke lah, nggak miring, tapi miring lebih bagus lagi. Harganya miring atau baik? Ketika ditawar, menjawabnya juga baik. Kalau orang itu samhan, hatinya murah dalam jual beli, dia akan murah hati dalam, orang yang murah hati dalam jual beli, dia akan mudah dalam tawar menawar. Ini sekian, boleh turun nggak Pak? Ya udah, antum mau turun berapa? Segini. Baik. Kalau masih dapat untung, dia katakan dia udah bismillah. Kalau enggak, anak izin minta sedikit saja naik lagi. Sekian, boleh enggak? Enggak panjang lebar sih. Kalau jual beli itu samhan. Ini yang terjadi di kalangan sahabat. Jual beli itu samhan. Jual beli itu pedagangnya murah hati, pembelinya juga murah hati. Pembelinya juga nawarnya jangan nyekek juga dong kalau nyawar. Nawar itu ya, berpikir juga dong. Iya, nawar tuh yang wajar. Rahimallah, lihat orang yang berdagang memudahkan pembeli, bukan untuk menyengsarakan diri, bukan, tapi memudahkan pembeli. Jika dia memang miskin butuh, dia nawar, dimudahkan. Ini kaidah bagi orang berdagang. Ada orang yang datang itu kaya raya, silakan jual dengan harga yang bagus. Ada juga orang yang datang itu orang butuh. Kalau orang butuh, dimudahkan. Ya, kalau kita sebagai penjual, kalau kita sebagai pembeli juga sama, yang sopan. Jangan tawarnya menyesekkan hati, ya. Jadi penjual yang sopan, pembeli yang sopan. Nah, jadi kalau jual beli semakin sedikit tawar menawarnya, itu semakin bagus. Pembelinya bagus, penjualnya bagus. Itu namanya rojulan samhan. Dia murah hati dalam jual beli. Tapi semakin banyak negosiasinya, berarti makin susah. Yang beli juga repot, yang penjual juga, antara dua itu tuh. Dua itu repot terus, itu namanya lahu. Terkadang harus berkelit lidah, terkadang harus bermain lidah, bermain kata-kata untuk dapat murah. Ya, macam-macam sih. Ana pernah masalah bangun masjid. Ya. Ada orang pemborong, tinggi banget ngasih harga. Ditawar terus, lama tawar menawar sama arsitek. Arsitek kita dengan dia, lama banget nggak selesai. Kemudian Anda bilang, ente mau bangun masjid, ya? Ente sedekah kek, mau bangun masjid? Sedekah, bisa nggak sedekah? Mau bangun masjid, nggak ada kepentingan di sini. Yang bangun juga nggak ada ngambil keuntungan, semuanya nggak ada yang kerja ngambil keuntungan. Ente bisa nggak sedekah? Ya udah Pak, kalau gitu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Udah begitu harusnya ente. Repot amat, akhirnya dia terima. Kalau urusan ibadah saya jadi takut. Ya harusnya kayak gitu. Ngerti, ini lagi bangun apa? Masjid. Untung dia gitu. Jadi itu masjid dibangun. Kalau enggak, ganti orang aja. Enggak ngerti gimana sih? Kalau yang dibangun itu rumah pejabat, yang uang itu merem, berapa saya bayar? Silakan nanti ambil uang yang banyak di situ. Emang uang yang kebanyakan, ambil aja situ. Tapi kalau orang bangun masjid, orang miskin pas-pasan, pesantren, mikir dikit. Ya kan? Untungnya sedikit di pesantren. Ya udah nggak usah, bilang aja nggak bisa. Jangan nyekek gitu. Jadi ngerti Pak, ngerti. Jual beli itu ngerti. Jadi ngomongin jual beli ya. Karena gini, ini kaitannya adalah di masjid itu suka apa kata Allah? Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Intinya adalah bahwa orang yang jual beli itu ada lahu, ada tawar menawar. Tijarah ada keuntungan. Baik pihak yang menawar atau yang menjual, ada keuntungan. Kata Allah, ma indallah. Apa yang ada di sisi Allah, pahala lebih baik dari keuntungan yang kamu dapat saat kamu jual beli. Walaupun 1 triliun, nggak lebih baik daripada pahala yang akan Allah siapkan di akhirat. Jadi jangan dirusak, maksudnya jangan dirusak ibadah gara-gara jual beli. Ibadah walaupun cuma alhamdulillah, kalimat zikir alhamdulillah 2-3 kali, itu lebih baik daripada antum dagang di masjid kagak zikir, untung.
Ngerti? Dia dia kagak sempat berzikir, nggak sempat apalagi sholat, nggak sempat, nggak khusyuk mikirin ini itu. Tapi untung habis itu dia, keuntungannya tidak lebih baik daripada pahala yang Allah siapkan dari ibadah dia. Perhatikan itu. Jadi ini ayat turun ketika sholat Jumat, ketika para sahabat meninggalkan Nabi lagi khutbah. Nggak semua sahabat, sebagian. Mereka ingin cari untung keluar, ada perdagangan datang, kemudian mereka mau cari untung, kata Allah, la ma'indallah, keuntungan yang Allah berikan dari ibadah di akhirat kelak lebih baik, jauh lebih baik daripada keuntungan yang kalian raih di dalam jual beli tersebut. Jadi kita itu perlu sebagai muslim itu mengerti dengan baik bahwa tidak semua keuntungan itu harus diterima dalam bentuk materi dan uang. Ada keuntungan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus begitu. Ya. Oke lah, nanti Allah aja yang ngasih. Ya, di akhirat buat pemberat timbangan amal saya. Ya gitu aja, enggak apa-apa. Harus begitu. Nih aneh, serius beneran nih. Muslim, anak ngaji, anak muda, umurnya mungkin 45 46 kali. Iya. Antum ya. Kerjanya jual rumah. Jual rumah. Udah 2 kali. Beliau ceritakannya 2 kali. Beliau ngamalin satu hadis, pernah ngaji gini, ngamalin satu hadis, yaitu mau mengembalikan barang yang sudah dibeli. Menerima pengembalian. Dia jual rumah itu 1,5 M, 1,7 M. 2 kali rumah udah lunas. Yang beli non muslim lagi. Pak, saya nggak jadi pak. Udah lunas, uang udah masuk. Nggak jadi, ya udah. Nanti saya balikin. Dibalikin 2 kali. 1,5 M dibalikin. Nggak diambil sepeser pun. Itu baru tuh. Ini udah bayar. Itu begitu baru dagang tuh. Habis itu kata beliau, alhamdulillah kejual juga pembeli yang berikutnya. Nggak ada masalah. Yang pertama itu kejualnya bahkan lebih mahal 50 juta. Kalau tadi 1,5, ini 1,550. 50 juta lumayan, Syekh. Bukan lumayan lagi. Tapi sebenarnya walaupun nggak lebih dari 50 juta, nggak untung, nggak ada masalah. Walaupun tadi 1,5 dibalikin atau kebeli lagi 1,4, nggak ada masalah sebenarnya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah dia, subhanallah, bisa dengan kuatnya. Karena dia tahu ada hadis, barang siapa yang menerima pengembalian barang, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Itu. Jadi ada keuntungan lain dong. Jangan mikirnya untung dunia. Jadi di masjid itu, jangan mikirin keuntungan dunia. Karena masjid itu tempat mikirin keuntungan akhirat. Maka makruh berdagang di masjid.